marah. Mentari, kamu dipanggil Pak Elix. Disuruh ke ruangannya sekarang juga, katanya penting. Ucap Pak Beno memberitahu. Penting batin Mentari. Baik Pak. Terima kasih. Lalu Mentari yang baru saja selesai photoshoot langsung mengganti bajunya dengan baju yang dia pakai dari rumah. Mentari memakai celana jeans standar dan juga kaos putih bahan rajut yang press body, dengan rambutnya setengah tergerai. Kenapa Mas Elix tidak telepon aku saja langsung kalau penting? Ada apa sebenarnya? Apa dia mau kasih aku kejutan lagi? Mas Elix selalu buat aku syak. Gumam Mentari sambil memakai bajunya. Setelah sudah rapi, dia langsung menuju ke ruangan Elix, dan diikuti Selah. Selah, kamu tunggu saja di sana, aku gak apa-apa sendirian. Ucap Mentari. Benar Nona, nanti saya dimarahi Tuan Elix. Ucap Selah. Tidak, sudah tenang saja ya. Ya sudah Nona, baik kalau gitu. Selah kembali ke ruang Ambassador. Mentari terus melangkah berjalan. Pak Damar, Mas Elix ada? Tanya Mentari. Ada Nona. Jawab Pak Damar. Tok, tok. Opa Amar dan Elix menoleh ke arah pintu yang diketuk. Jantung Opa Amar berdebar kencang. Elix pun ikut tegang karena tanpa persetujuan dari Mentari, dia mengizinkan Opa Amar menemuinya. Ceklek. Permisi Mas Elix. Ucap Mentari, lalu masuk dan... Deh. Mentari kaget saat melihat Opa Amar di dalam ruangan Elix. Wajahnya merah padam. Ada rasa kesal, marah, kecewa, semua menjadi satu. Opa Amar menatap Mentari tak berkedip. Mentari, ini Opa Amar nak. Ucap Opa Amar. Mas Elix, ini apa maksudnya ya? Ucap Mentari menyalahkan Elix. Sayang, aku gak ada maksud. Aku benci Mas Elix. Ucap Mentari lalu Mentari pergi keluar ruangannya. Bruk. Mentari keluar dan menutup pintu kencang karena kesal. Sayang tunggu. Panggil Alex. Mengejar Mentari yang keluar ruangannya. Semua staf kaget dengan teriakan Elix. Lalu Elix meraih tangan Mentari. Apa maksud kamu Mas? Apa ucapanmu tidak bisa aku pegang? Apa aku harus ingatkan lagi? Sampai kapanpun aku tidak akan lagi mau berurusan dengan keluarga itu. Paham gak sih? Bentak Mentari dengan menahan kesal dan marah sehingga air matanya mengembun dan memerah. Sayang, dengerin dulu penjelasan aku sayang. Aku mohon. Ucap Elix. Cukup Mas, di saat aku sedang berjuang melupakan keluarga yang tidak punya hati itu, kamu justru malah mematahkannya Mas. Ucap Mentari dengan kekecewaannya. Tiba-tiba tanpa disangka Opa Amar muncul di hadapan Mentari dan langsung berlutut di kakinya Mentari. Mentari, maafin Opa, nak, jangan salahkan Elix. Opa yang memaksanya. Ucap Opa Amar yang juga menangis di kaki Mentari. Maafkan Opa Mentari, Opa hanya pecundang yang lepas tanggung jawab. Ucap Opa Amar. Lepaskan kaki saya bukan siapa-siapa Anda. Pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapan saya, mengerti? Bentak Mentari yang sudah tak mampu lagi menahan kemarahannya. Opa janji tidak akan mengganggumu lagi nak, tapi izinkan Opa meminta maaf padamu. Opa janji akan berubah. Hidup Opa penuh rasa bersalah pada kamu nak. Opa Amar tak malu dan tak peduli walau ada orang yang melihatnya. Lepaskan, saya bilang, dengar baik-baik, saya sudah mengubur masa lalu atau masa kecil saya dalam-dalam. Dalam hidup saya hanya ada kakek Harun dan nenek Sumi, hanya mereka keluargaku. Paham Jeti, jangan mengaku-ngaku aku ini cucumu. Ucap Mentari kesal dan tak peduli dengan wajah opanya yang menyesali semua perbuatannya itu. Lalu Mentari menghentakkan kakinya hingga terlepas pegangan Opa Amar, hingga dia terduduk. Lalu Mentari mengambil tas di ruangan kerjanya, dan pergi meninggalkan pekerjaannya. Elix terus mengejar dan membujuk Mentari, karena dia marah dengan Elix. Sayang, maafkan aku juga bingung harus apa. Dia memegangi kakiku juga saat aku menolaknya. Jelas Elix menerangkan pada Mentari. Namun Mentari hanya diam tak berbicara, apapun. Lalu dia keluar labi utama, hendak pergi karena menahan sesak di dadanya yang sudah dia simpan sejak tadi. Lepas Mas, aku mau menenangkan diriku sendiri. Tolong jangan ganggu aku. Ucap Mentari. Kamu mau kemana Mentari? Biar Mas antar sayang, Mas gak bisa kayak gini. Cegah Elix. Mes aku mohon sama kamu, lepaskan aku ingin menenangkan diriku ngerti. Ucap tegas Mentari,
Lalu Mentari berlari keluar dan menyetop taksi yang kebetulan lewat, dan pergi meninggalkan Alex dan pekerjaannya. Al, kamu di rumah? Tanya Mentari saat menelpon Alia temannya. Iya, aku lagi off. Aku di rumah nih lagi masak. Lagi belajar masak. Kenapa? Tanya Alia. Share look alamatnya sekarang juga. Aku mau ke sana. Ucap Mentari. Ibu maafkan aku. Aku benci dengan semua keluarga Nugraha termasuk Opa Amar. Batin Mentari. Alex, kemana perginya Mentari? Tanya Opa Amar yang menyusul Alex turun. Mentari pergi. Dengar Opa Amar. Opa sudah saya beri kesempatan. Dan jangan lagi temui Mentari. Mengerti. Maaf Opa, bukan saya tidak sopan, tapi saya takut akan kehilangan kekasih kesayangan saya. Ucap Alex. Lalu Alex masuk ke ruangannya lagi untuk mengambil tas kerjanya lalu mencari Mentari. Untuk meminta maaf. Mentari? Sebenci itu nak kamu sama Opa. Ya memang Opa pantas mendapatkan perlakuan buruk darimu. Bahkan itu tak seberapa dengan rasa sakit yang dirasakan kamu nak. Opa mengerti. Gumam Opa Amar. Mentari sampai di rumah Alia sahabatnya. Yang kebetulan dia sedang sendirian di rumah. Ting nong. Mentari mencet bel. Lalu Alia membukakannya. Hai. Selamat datang di rumah aku. Ayo masuk. Ucap Alia dengan senyuman sumringahnya. Namun wajah Mentari yang seperti kusut tak bergairah. Loh, ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang buruk. Hei, kamu tidak apa-apa? Tanya Alia. Al, aku boleh rebahan di sofa ini dulu. Aku lelah. Aku ingin menenangkan diriku dan hatiku sejenak. Ucap Mentari. Boleh, tenangkanlah dirimu Tari. Kalau gitu aku lanjutin masak aku ya. Sedikit lagi selesai. Nanti aku ambilkan minum untukmu. Ucap Alia. Terima kasih Al, ucap Mentari. Alex bingung mau cari Mentari di mana. Handphone Mentari tiba-tiba di-off hingga Alex sulit menghubunginya. Lalu Alex pulang dan bercerita pada keluarganya tentang kejadian itu. Pak William kaget, juga Bu Maria mamanya Alex. Lalu sekarang Mentarinya di mana Lex? Tanya Bu Mariam khawatir. Alex juga tidak tahu mah. Alex belum bisa berpikir jernih. Alex takut banget Mentari bakalan pergi jauh karena Alex sudah melanggar janji. Ucap Alex. Harusnya kamu jangan biarkan opanya itu menemuinya, apalagi di kantor. Ucap Bu Mariam. Iya mah, Alex menyesal. Mentari sangat kecewa dengan Alex. Alex harus cari kemana? Ucap Alex kebingungan. Tenang Lex, kamu tahu Mentari berteman dengan siapa saja di sini? Tanya Pak William. Kemarin si temannya baru datang ke kota, katanya dia punya rumah di kota ini. Cuma aku belum pernah kenal dengan temannya itu. Tapi Mentari pernah cerita kalau temannya itu keponakan yang punya kosan tempat dia tinggal Pak. Jelas Alex. Ya sudah kalau gitu kamu datang ke kosannya dan minta alamat temannya Mentari. Setelah dapat kamu langsung ke rumahnya. Temui Mentari. Ucap Pak William. Bersambung.